Budiman, ternyata kita sangat membutuhkan keterampilan untuk berkehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, UMS menyiapkan sebuah mata kuliah yang khusus untuk membekali mahasiswa supaya bisa berkehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian dalam menyiapkan hal itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh UMS. Ternyata menarik Mas Yuda ya, iya. kalau kita bincang-bincang tentang mendiskusikan tentang pendidikan ya, karena berlakulah dalil selama masih ada kehidupan pastilah ada pendidikan. Dan pendidikan itu sesungguhnya juga tidak bisa dimaknai secara total bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab sekolah atau tanggung jawab kampus. Itu penting juga saya sampaikan kepada masyarakat ya. Nah, dalam konteks ini UMS mengambil peran salah satu di antaranya. Peran sebagai penyelenggara pendidikan, maka universitas juga harus bisa menyiapkan, harus bisa mewarnai harus bisa mewarnai tentang lulusannya supaya nanti bisa terjun di masyarakat yang sesungguhnya. Jadi seperti kata saya tadi pada segmen yang kedua, jangan sampai ada masih canggung menghadapi kehidupan gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kalau tadi hakikatnya, kemudian kita susul mengenai persiapannya. Nah, saya kira yang ketiga ini langkah-langkah berarti berhubungan dengan langkah-langkah operasional. Berhubungan dengan langkah-langkah operasional itu tentu saja sesuai dengan tadi sebagaimana sudah saya sampaikan. Langkah yang pertama adalah menetapkan namanya profil lulusan masing-masing prodi itu. Nah, profil lulusan masing-masing prodi sudah diarahkan oleh pimpinan universitas dan masing-masing fakultas, khususnya di FKIP melalui fakultasnya sudah kami sampaikan melalui setiap prodi dan semua dosennya, agar ketika pembelajaran bukan hanya memberikan satu contoh retorika yang sifatnya teoritik, tetapi memberikan satu contoh domain-domain kehidupan yang sungguhnya, supaya antara apa yang dipelajari di kampus itu tidak beda jauh dengan apa yang ada di masyarakat. Itu saya kira langkah penting. Kemudian langkah yang kedua, di samping model perkuliahan, saya kira yang kedua juga metode pembelajarannya. Jadi metode pembelajaran itu, kalau metode pembelajarannya hanya metode resitasi atau penugasan, apalagi kalau hanya metodenya itu ceramah, kalaupun bisa digeser juga ke tutorial atau grouping, tapi saya kira metode pembelajarannya juga harus diarahkan yang tadinya ceramah, resitasi, tanya jawab, harus diarahkan ke metode-metode yang namanya metode-metode yang berbasis pendekatan kemasyarakatan. Jadi pendekatan kemasyarakatan yang dikombinasi dengan MGD, saya kira nanti akan bisa mewarnai jalan pikiran adik-adik mahasiswa. Nah, yang ketiga adalah model ujian. Model ujian yang bobot soalnya itu, kalau yang selama ini hanya mengarah ke kognitif, kemudian efektif, psikomotorik, maka model-model ujiannya juga harus mulai digeser, yang tadinya kognitif, efektif, psikomotorik, tapi model-model pembelajaran yang sudah mulai diarahkan kepada satu bentuk kasus nyata yang ada di masyarakat. Bahkan kalau bisa bentuk ujiannya tidak lagi pada temannya, kalau semata-mata hanya ujian tulis di kelas, tetapi model ujiannya itu harus sudah model ujian yang diarahkan ke masyarakat. Jadi nanti kelas itu mungkin punya bobot lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat. Artinya apa yang didapat dari masyarakat harus memberikan satu kontribusi untuk menentukan kelulusan seseorang itu ada di mahasiswa itu. Dengan demikian memungkinkan nanti melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran, begitu Pak? Betul ya. Jadi bisa misalkan tadi dikatakan FGD, forum group discussion, itu bisa memanggil ahli atau bagaimana begitu? Ya, bukan hanya sekedar memanggil, tetapi kita yang harus mendekat ke sana. Kita yang merapat ke kehidupan bermasyarakat. Misalnya secara makro, universitas telah menyiapkan dengan ini yang kita pakai pengambilan pengambilan gambar dan desain ini kan namanya kan Edupak. Edupak itu sesungguhnya sebagai wahana untuk pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa, bukan hanya prodi biologi, prodi pertanian atau prodi misalnya ke IP-anan ya, prodi PGSD, prodi PAUD, prodi bahasa, bisa membuat satu interrelasi yang ada di sini. Kemudian langkah operasional lainnya misalnya untuk mengembangkan prodi-prodi misalnya pendidikan bahasa Inggris, kemudian prodi-prodi yang lain, maka universitas menyiapkan satu lembaga-lembaga yang sangat relevan, salah satu di antaranya kantor urusan internasional. Nah, ketika kantor urusan nasional, Edupak yang saat ini, Edupak itu apa tuh? Taman pendidikan. Nah, misalnya juga kita siapkan lagi misalnya
apa namanya taman-taman bacaan, taman-taman perpustakaan, dan kita membangun kerjasama dengan banyak pihak, dengan berbagai kabupaten, bukan hanya di Jawa, termasuk di luar Jawa, bukan hanya instansi pemerintah, tetapi juga instansi swasta yang relevan untuk bisa mengembangkan kompetensi adik-adik mahasiswa itu. Oke, jadi kedepannya mahasiswa dan juga kehidupan kampus tidak eksklusif begitu, betul tapi ya, inklusif, membaur dengan masyarakat. Dengan kata lain, kampus tidak menjadi menara gading bagi masyarakatnya, tetapi kampus harus memberikan satu mercusuar, kampus harus bisa memberi satu warna terhadap dinamisasi yang ada di masyarakat gitu. Iya, Prof. Akhirnya kita sampai di penghujung tidak terasa Mas acara, tidak terasa, dan pembicaraan mengenai kehidupan bermasyarakat sangat menarik. Oke. Kami mengucapkan terima kasih Prof sudah membagi ilmu, sudah membagi informasi. Semoga ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan. Iya Prof. Ya. Pemirsa TA TV, demikian pembahasan kita, perbincangan kita yang sangat menarik dengan Profesor Dr. Harun Joko Prayitno selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta mengenai kompetensi berkehidupan bermasyarakat. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Dari kami mengucapkan terima kasih. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.